Ratu Kidul dan imajinasi budaya, antara mitos, kuasa, dan sejarah yang diam. Di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa, ombak memecah karang dengan gelegar abadi. Di sanalah, di antara bui dan legenda, hidup satu nama yang tak lekang oleh zaman, yakni Nyai Ratu Kidul. Sosok mistis ini telah menghuni imajinasi kolektif masyarakat Jawa selama berabad-abad, sebagai penguasa Laut Selatan, pendamping gaib para Raja Mataram, bahkan pelindung tak kasat mata wilayah kekuasaan Jawa. Tapi benarkah ia hadir sejak awal sejarah panjang Nusantara? Bila kita menelusuri naskah-naskah tua seperti Negara Kertagama atau Pararaton, yang mencatat secara rinci kisah-kisah raja besar seperti Hayam Wuruk atau Ken Arok, nama Nyai Ratu Kidul tak ditemukan sama sekali. Bahkan saat Hayam Wuruk berkelana ke pesisir selatan Jawa, daerah yang kini diyakini sebagai wilayah kekuasaan Ratu Kidul, tidak ada satupun catatan tentang ritual larung sesaji atau penghormatan pada entitas laut. Ia hanya singgah, menikmati pantai, dan melanjutkan perjalanan. Absennya sosok ini di literatur klasik Jawa menggiring kita pada satu pertanyaan mendasar, kapan mitos Ratu Kidul dilahirkan? Jika kita jujur terhadap dokumen sejarah, jejaknya baru muncul dalam Babat Tanah Jawi, sebuah karya sastra yang muncul jauh setelah masa keemasan Majapahit, yakni pada era Mataram Islam abad ke-16 hingga 18. Di sana, Nyai Ratu Kidul diperkenalkan tidak hanya sebagai tokoh gaib, tapi juga sebagai istri spiritual Raja pertama Mataram, Danang Sutawijaya. Ada benang merah yang jelas, mitos Ratu Kidul adalah bagian dari strategi legitimasi kekuasaan. Seperti kerajaan-kerajaan di dunia yang membangun aura sakral di sekitar pemimpinnya, Mataram pun menyematkan unsur mistik untuk menegaskan bahwa raja bukan sekadar pemimpin duniawi, melainkan tokoh adikodrati yang dipilih dan dilindungi kekuatan gaib. Ini bukan sekadar mitos, tapi alat politik yang canggih. Namun, narasi mistis ini tak hanya hidup di lingkaran istana. Ia menjelma menjadi bagian dari keseharian rakyat. Anak-anak ditakut-takuti agar tidak bermain ke laut dengan cerita tentang Ratu Kidul yang akan membawa mereka ke istana dasar samudera. Masyarakat pesisir mengadakan sesaji dan larung, bukan hanya sebagai bentuk kepercayaan, tapi juga sebagai bagian dari tata hidup budaya yang diwariskan turun-temurun. Di sisi lain, kisah Ratu Kidul juga menjadi cermin dari satu paradoks budaya. Dalam catatan sejarah, saat Mataram diserbu, saat istana direbut, saat Belanda mengambil alih Batavia, atau ketika harta keraton dirampas, di manakah peran sang ratu, jika ia betul-betul pelindung raja-raja Jawa? Mengapa kejatuhan demi kejatuhan tetap terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini sempat muncul di benak seorang anak kecil yang tumbuh di tengah kisah-kisah mistis. Ia bertanya-tanya, mengapa tokoh sakti itu begitu kuat dalam cerita, tapi begitu sunyi dalam sejarah? Mengapa tokoh mistik menjadi penenang dalam kegagalan, bukannya penggerak dalam perjuangan? Jawabannya mungkin sederhana, mitos bukan dibuat untuk menjawab sejarah, tapi untuk mengisi kekosongan psikologis dan menumbuhkan wibawa. Dalam masyarakat agraris feodal seperti Jawa masa lalu, mitos lebih ampuh daripada logika. Disitulah kekuatan sejatinya, bukan pada kenyataan, tapi pada keyakinan. Hari ini, kita masih bisa berdiri di atas batu karang yang sama, memandang cakrawala selatan yang biru keabuan, menikmati debur ombak seperti yang dilakukan Hayam Wuruk berabad silam. Tapi kita lebih beruntung, karena ditemani secangkir kopi dan pikiran yang bebas bertanya, siapa sesungguhnya Nyai Ratu Kidul itu, dan mengapa kita masih membutuhkannya? Ini bukan untuk membantah keyakinan, melainkan untuk mengajak berpikir, bahwa dalam setiap mitos, ada narasi kekuasaan, ada politik kebudayaan, dan ada ruang hening tempat sejarah memilih untuk diam. Bagaimana menurutmu?